Apakah ada orang yang benar-benar berani masuk ke kandang harimau hanya demi mengambil topinya? Kedengarannya seperti sesuatu yang mustahil. Namun, kejadian-kejadian berikut akan membuat kita berpikir ulang tentang bagaimana manusia seringkali bertindak di sekitar hewan buas. Di kebun binatang, ada momen-momen yang begitu aneh, menegangkan, dan sulit dipercaya, sampai rasanya tidak mungkin terjadi jika tidak terekam kamera. Mari kita mulai. Satu, wanita melompat ke kandang harimau. Kisah pertama menunjukkan betapa satu keputusan gegabah bisa mengubah hari keluarga yang tenang menjadi situasi yang hampir berujung petaka. Seorang wanita sedang menikmati kunjungan bersama keluarganya di kebun binatang Toronto ketika angin tiba-tiba menerbangkan topinya ke dalam area kandang harimau Sumatera. Bagi kebanyakan orang, pilihan paling masuk akal tentu meminta bantuan petugas kebun binatang atau merelakan topi itu. Namun, wanita ini justru mengambil keputusan yang mengejutkan. Tanpa banyak berpikir dan seolah mengabaikan bahaya yang ada, ia melompati pagar dan masuk ke area kandang harimau. Di dekatnya, seekor harimau mondar-mandir. Semua orang yang menyaksikan pemandangan itu tahu bahwa keterlambatan 1 detik saja bisa berubah menjadi tragedi. Penonton menahan napas ketika wanita tersebut berdiri hanya beberapa langkah dari salah satu predator terkuat di alam liar. Beruntung, masih ada penghalang kedua yang memisahkannya dari harimau. Ia berhasil mengambil topinya, memanjat keluar, dan tidak mengalami cedera. Meski begitu, dalam banyak laporan berita, tindakannya dikritik keras karena dianggap sangat ceroboh dan membahayakan diri sendiri. 2. Tarik tambang. Manusia melawan singa. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika kekuatan manusia diuji langsung melawan raja hutan? 3 atlet kuat profesional, yaitu Ricochet, Fabian Channon, dan Killian Dane, pernah mengikuti salah satu tantangan kebun binatang paling tidak biasa yang pernah dibuat. Sebuah tali tebal dipasang agar para manusia menarik dari satu sisi, sementara seekor singa menggigit ujung lainnya dengan rahangnya yang kuat. Begitu pertandingan dimulai, ketiga pria itu mengerahkan seluruh tenaga. Otot mereka menegang, tubuh mereka bekerja sekuat mungkin. Namun, reaksi sang singa justru terlihat santai. Hewan itu hanya menggigit tali tersebut, lalu menariknya seolah tanpa usaha besar. Dalam hitungan detik, hasilnya menjadi jelas. Kekuatan alami singa dengan mudah mengalahkan gabungan tenaga 3 manusia terlatih. Ketiga pria itu akhirnya menyerah. Mereka dibuat takjub dan rendah hati oleh pertunjukan kekuatan tersebut. Momen ini menjadi pengingat tajam bahwa latihan terbaik manusia sekalipun tidak selalu mampu menandingi kekuatan murni yang dimiliki dunia hewan. 3. Ciuman orangutan. Kadang momen paling menyentuh di kebun binatang muncul ketika tidak ada yang menduganya. Naomi Davies, yang saat itu sedang hamil 4 bulan, mengunjungi kebun binatang Twycross di Leicestershire, Inggris bersama tunangannya, Ben Billingham. Saat mereka berhenti di depan kandang orangutan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Naomi mendekat ke kaca pembatas, seekor induk orangutan dan bayinya berada di sisi lain kaca. Mereka tampak memperhatikan Naomi dengan sangat saksama. Lalu, dalam momen yang sulit dijelaskan, orangutan muda itu dengan lembut mencium kaca, tepat di bagian yang bersentuhan dengan perut hamil Naomi. Seolah-olah primata kecil itu merasakan kehamilannya, dan ingin menunjukkan kasih sayang kepada bayi yang belum lahir. Induk orangutan juga menatap perut Naomi dengan intens, seakan mengenali sesama ibu, terlebih karena ia sendiri baru saja melahirkan. Momen luar biasa ini memperlihatkan bahwa ikatan keibuan mungkin dapat melampaui batas spesies. Perilaku orangutan tersebut tampak mencerminkan kecerdasan emosional dan empati. 2 kualitas yang sering kali tidak disadari manusia dimiliki oleh hewan. 4. Gurita yang kabur dari akuarium. Kita sering mendengar cerita tentang hewan yang melarikan diri dari kandang. Tetapi pelarian seekor gurita ini benar-benar menantang cara kita memandang kecerdasan dan ketekunan hewan. Pada tahun 2016, seekor gurita bernama Inky di Akuarium Nasional Selandia Baru melakukan apa yang banyak orang sebut sebagai pelarian sempurna. Menurut para petugas, Inky keluar dari tangkinya pada malam hari, merayap melintasi lantai akuarium, lalu masuk ke pipa saluran air yang mengarah langsung ke laut lepas. Ketika staf pagi menemukan jejak air dan kandangnya kosong, mereka menyadari bahwa Inky telah menghilang. Meskipun jalurnya sebagian besar melewati pipa, bukan berkeliaran jauh di area pengunjung, keberanian dan kecerdikan pelariannya menarik perhatian dunia.
Inky kemudian dikenal sebagai contoh luar biasa dari kecerdasan gurita, kemampuan memecahkan masalah, dan betapa sulitnya mengurung makhluk tanpa kerangka keras dengan pikiran yang begitu cerdas. 5. Singa betina yang mengincar anak kecil. Beberapa momen paling mengkhawatirkan di kebun binatang terjadi justru ketika suasana terlihat biasa saja. Di sebuah kebun binatang di Shenyang, Provinsi Liaoning, China, seorang balita sedang polos memperhatikan seekor singa betina yang bertengger di atas batu dalam kandangnya. Anak itu tampak terpesona oleh hewan megah tersebut. Namun, keluarganya tidak menyadari bahwa singa betina itu juga sedang memperhatikan sang balita dengan fokus yang berbeda. Fokus yang berbahaya dan bersifat predator. Dari postur tubuh dan tatapannya yang terpaku, terlihat bahwa singa betina itu sedang berada dalam mode berburu. Ia bergerak perlahan ke depan. Ketika balita itu membalikkan badan, singa tersebut langsung menerjang dan menghantam kaca pembatas dengan kekuatan penuh, seolah mencoba menerkam anak itu. Untungnya, kaca pengaman yang diperkuat tetap kokoh dan mencegah terjadinya cedera. Para pengunjung terpaku melihat usaha sang predator berhenti di balik penghalang transparan. Setelah kejadian itu, sang balita mulai menangis. Yang lebih mengkhawatirkan, singa betina tersebut tidak tampak tertarik pada orang lain di sekitarnya, melainkan hanya fokus pada anak kecil itu. Pemilihan target tersebut menegaskan betapa rentannya anak itu jika tidak ada pembatas yang aman. Peristiwa ini menjadi bukti kuat bahwa kaca pelindung yang dirancang dengan baik sangat penting di kebun binatang, terutama untuk melindungi pengunjung kecil dari naluri liar dan kekuatan hewan buas. 6. Menepuk kuda Nil. Sekarang kita menuju kebun binatang Delhi, tempat sebuah momen tegang terjadi bersama salah satu hewan paling berbahaya di bumi. Meskipun sering terlihat tenang. Kuda Nil. Semuanya bermula ketika seekor kuda Nil yang penasaran keluar dari kolamnya dan mulai berjalan mendekati sekelompok pengunjung. Walaupun hewan itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif, ukuran tubuh dan kekuatannya saja sudah cukup membuat situasi menjadi serius. Tanpa panik, seorang petugas mendekati mamalia besar itu dengan tenang, lalu mulai menepuk wajahnya secara lembut. Tindakan itu bukan hukuman, melainkan metode terlatih untuk mengalihkan perhatian si kuda Nil. Dan cara itu berhasil. Setelah berhenti sejenak, kuda Nil tersebut perlahan berbalik dan kembali ke air. Penting untuk diingat bahwa di balik tubuhnya yang besar dan kesan malas, kuda Nil bertanggung jawab atas lebih banyak kematian manusia di beberapa wilayah Afrika dibandingkan singa atau gajah. Beratnya bisa melebihi 3.000 pon, dan mereka mampu berlari lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Dalam kasus ini, tindakan penjaga kebun binatang sangat tepat, terukur, dan penting untuk menjaga keselamatan semua orang. 7. Angsa melawan jerapah. Di kebun binatang Brookfield, para pengunjung menyaksikan pertarungan yang benar-benar tak terduga. Seekor angsa berhadapan dengan bukan satu, bukan dua, tetapi 3 jerapah. Awalnya semuanya tampak biasa saja. Sekelompok angsa sedang berjalan bersama anak-anaknya ketika 3 jerapah mendekat dengan santai, tanpa menunjukkan tanda agresif. Namun, salah satu angsa jelas tidak ingin ada tamu terlalu dekat. Tanpa ragu sedikit pun, ia terbang dan langsung masuk ke mode menyerang. Perbedaan ukuran mereka sangat ekstrem. Jerapah dewasa dapat mencapai tinggi hingga 18 kaki. Tetapi angsa itu tetap mengepakkan sayap, bersuara keras, dan menyerbu demi melindungi keluarganya. 3 jerapah yang terkejut pun membeku di tempat, seolah tidak tahu bagaimana harus menghadapi burung kecil yang marah dan menyerang kaki mereka. Adegan aneh namun tak terlupakan ini memperlihatkan betapa kuatnya naluri melindungi keluarga. Hari itu, bahkan mamalia darat tertinggi di dunia seolah mendapat pelajaran baru. Jangan pernah meremehkan angsa yang sedang menjalankan misinya. Angsa hitam dan ikan koi. Kadang, momen paling indah di kebun binatang muncul ketika hewan menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan dugaan kita tentang hubungan pemangsa dan mangsa. Di sebuah kebun binatang di Provinsi Guangdong, China, angsa hitam terekam berada di kolam koi dan melakukan sesuatu yang tampak melawan kebiasaan alam. Mencelupkan makanan ke air sehingga ikan koi bisa memakan serpihannya. Perilaku ini mengejutkan karena angsa umumnya adalah herbivora, bukan pemangsa ikan. Dalam asumsi normal, kita tidak akan membayangkan mereka memberi makan ikan. Namun, yang terlihat sebenarnya lebih mungkin merupakan hasil samping dari cara makan mereka sendiri. Dalam salah satu penjelasan, ketika angsa menerima pelet kering,
Mereka mencelupkannya ke dalam air untuk melunakkannya sebelum dimakan. Serpihan yang terlepas kemudian dimakan oleh ikan koi. Pihak kebun binatang mengatakan bahwa perilaku berbagi ini tidak pernah diajarkan. Kebiasaan tersebut muncul seiring waktu dari rutinitas makan. Karena angsa terbiasa membasahi pelet di air, ikan koi belajar mendekat dan memanfaatkan kesempatan itu. Apakah ini bentuk empati atau sekadar adaptasi sederhana masih bisa diperdebatkan. Namun yang jelas kejadian ini menang cara kita memahami interaksi antar spesies. Smimain, beruang yang menari. Mungkin Anda pernah melihat beruang terlatih tampil di sirkus. Tetapi apa jadinya jika seekor beruang kutub di kebun binatang tiba-tiba bergerak seperti sedang menari? Para pengunjung di sebuah fasilitas menyaksikan pemandangan semacam itu ketika seekor beruang mulai bergoyang, mengangguk, dan memindahkan berat tubuhnya dalam pola berirama yang oleh banyak orang disebut seperti gerakan tari. Gerakan beruang itu cukup anggun untuk memikat anak-anak maupun orang dewasa. Para orang tua tertawa, sementara anak-anak bertepuk tangan seakan menyaksikan pertunjukan dadakan. Beberapa bahkan bercanda bahwa beruang itu tampak siap mengikuti kompetisi tari di televisi. Namun, para ahli menjelaskan bahwa perilaku seperti ini lebih mungkin merupakan gerakan stereotip, yaitu gerakan berulang yang kadang berkembang pada hewan dalam penangkaran, bukan usaha sengaja untuk menghibur manusia. Meski begitu, bagi para pengunjung hari itu, ayunan tubuh dan ritme aneh sang beruang kutub tetap menjadi tontonan yang sulit dilupakan. 10. Simpanse yang berjalan tegak. Simpanse dikenal cerdas dan sesekali mampu berjalan dengan dua kaki. Namun, rekaman yang diambil seorang pengunjung menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mencolok daripada beberapa langkah tegak biasa. Simpanse ini berjalan benar-benar tegak dalam jarak yang cukup panjang, dengan postur dan kepercayaan diri yang mengingatkan banyak orang pada manusia. Langkahnya stabil hingga ia mampu membawa benda di tangannya sambil tetap menjaga keseimbangan. Pada satu momen, ia mengambil pisang dan terus berjalan dengan dua kaki tanpa menghentikan langkahnya. Yang membuat adegan ini luar biasa bukan hanya tindakannya, tetapi lamanya ia berjalan seperti itu. Simpanse tersebut bergerak secara bipedal jauh lebih lama daripada yang biasanya diperlukan hanya untuk meraih makanan atau berpindah sebentar. Ini bukan sekadar beberapa langkah pendek. Ini adalah berjalan tegak yang berkelanjutan dan tampak disengaja. Bagi banyak pengamat, pemandangan itu menjadi pengingat kuat tentang bagaimana nenek moyang manusia mungkin perlahan beralih dari berjalan dengan bertumpu pada buku jari menuju pergerakan dua kaki jutaan tahun lalu. Perilaku unik simpanse ini memberikan gambaran hidup tentang jembatan evolusi tersebut. 11. Beruang yang meminta makanan. Dalam sebuah situasi, sekelompok beruang tampaknya berhasil memahami cara menarik perhatian pengunjung. Setelah beberapa kali berhasil mendapatkan lemparan makanan, beruang-beruang itu mulai memberi isyarat agar diberi lagi. Namun, ini bukan gerakan acak. Salah satu beruang secara khusus mengulurkan kedua cakarnya dengan cara yang sangat mirip manusia, seolah membuat gestur jelas yang berkata, "Tambah lagi tolong." Kerumunan pengunjung pun tertawa, benar-benar terpikat oleh ekspresi hewan itu. Gerakannya bukan hanya lucu, tetapi juga tampak disengaja. Beruang tersebut mengulanginya, seakan tahu persis bagaimana merebut perhatian dan mendapatkan camilan berikutnya. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia mempelajari kebiasaan itu. Namun satu hal terlihat jelas, beruang ini telah menguasai seni komunikasi tanpa kata-kata. 12. Rasa ingin tahu gorila. Di kebun binatang Louisville, seekor gorila muda menunjukkan reaksi tak terduga terhadap benda yang kini sulit dilepaskan dari kehidupan banyak remaja, ponsel pintar. Seorang pengunjung remaja mengangkat ponselnya ke arah kaca dan mulai memperlihatkan foto-foto gorila lain. Yang mengejutkan semua orang, primata muda itu tidak hanya melirik sekilas. Ia benar-benar terpaku. Dengan fokus yang intens, gorila itu memperhatikan setiap gambar yang muncul di layar. Beberapa foto tampak lebih menarik perhatiannya daripada yang lain. Tidak lama kemudian, ia duduk nyaman di dekat kaca, sepenuhnya tenggelam dalam tayangan foto tersebut. Memang, kita tidak bisa memastikan apakah ia benar-benar memahami apa yang dilihatnya. Namun, interaksi ini memperlihatkan betapa besar rasa ingin tahu dan kemampuan kognitif gorila. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kera besar, gorila, mampu merisai wajah, mengekspresikan emosi, dan sendo terlingling niblas. Kabur lalu kembali.
Jika Anda membutuhkan bukti bahwa sebagian hewan mungkin lebih memilih keamanan dan kenyamanan hidup di kebun binatang daripada ketidakpastian dunia luar, lihatlah apa yang terjadi pada seekor kuda Nil yang sempat merasakan kebebasan secara tidak terduga. Kuda Nil itu entah bagaimana berhasil keluar dari kandangnya dan melewati gerbang yang tidak terkunci, lalu berkeliaran bebas di luar area kebun binatang. Mengingat kuda Nil termasuk hewan paling berbahaya di bumi, situasi ini bisa saja berubah menjadi bencana, baik bagi hewan itu maupun bagi siapapun yang ditemuinya. Namun, yang terjadi kemudian justru hampir terasa tidak nyata. Setelah hanya beberapa menit menjelajahi dunia luar, kuda Nil itu membuat keputusan mengejutkan. Ia kembali sendiri ke kebun binatang. Meski memiliki kesempatan untuk terus berkeliaran, ia memilih kembali ke kandang yang dikenalnya. Perilaku ini menunjukkan kemungkinan bahwa kuda Nil tersebut menilai pilihannya dan menyimpulkan bahwa hidup di kebun binatang dengan makanan teratur, perawatan dokter hewan dan keamanan lebih baik daripada menghadapi tantangan alam liar yang tidak dapat diprediksi. 15. Badak melawan angsa. Ketika membayangkan simbol kekuatan liar yang paling mengesankan, badak mungkin langsung muncul di pikiran. Namun terkadang kekuatan sejati justru datang dari makhluk yang tidak disangka, seperti yang terlihat dalam konfrontasi mengejutkan ini. Seekor badak sedang merumput dengan tenang di kandangnya, ketika sepasang angsa di area air memperhatikan hewan besar tersebut. Badak itu tidak terganggu dan terus makan, tanpa menunjukkan agresi atau sikap teritorial. Namun, ketika badak bergerak sedikit ke depan untuk mencapai rumput yang lebih baik, salah satu angsa tiba-tiba terbang karena terkejut sambil bersuara keras. Kegaduhan itu tampaknya memicu reaksi. Angsa yang tersisa mulai berteriak dengan intens, seolah sedang membela temannya. Apa yang terjadi setelah itu membuat para pengunjung tercengang. Badak besar, hewan yang sanggup merobohkan penghalang saat menyerang, tampaknya berbalik dan mundur menjauhi burung yang jauh lebih kecil itu. Para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kejadian ini seolah membuktikan bahwa kekuatan fisik tidak selalu menjadi penentu utama. Terkadang, keberanian, tekad, atau unsur kejutan dapat mengubah keseimbangan. Dalam kasus ini, suara agresif seekor angsa saja tampaknya cukup untuk membuat seekor badak mundur. 16. Ketegangan sunyi antara dua buaya. Ketika mendengar kata buaya, kebanyakan orang langsung membayangkan serangan cepat dan kekuatan yang menghancurkan. Predator purba ini memang dikenal mampu menyerang secara tiba-tiba dan brutal. Namun, perebutan dominasi kadang tidak berlangsung melalui kekerasan langsung, melainkan lewat tekanan psikologis yang sunyi. Dua buaya besar dalam satu kandang terlihat perlahan saling mendekat di tepi air. Tidak ada benturan seketika, tidak ada cipratan besar, dan tidak ada gigitan. Sebaliknya, mereka terlibat dalam adu ketegangan yang mengandalkan postur tubuh, kesabaran, dan intimidasi. Kedua reptil itu terus maju hingga kepala besar mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Mereka saling menatap dalam pertarungan kehendak. Masing-masing membuat gerakan halus, seperti memiringkan kepala dan mengeluarkan desis rendah. Tanda ancaman yang jelas tanpa langsung berubah menjadi perkelahian. Selama beberapa menit, ketegangan itu bertahan, membuat para pengamat terpaku, karena mereka mengira akan terjadi bentrokan keras. Pada akhirnya, salah satu buaya memutuskan menghentikan konfrontasi, berbalik, dan menyerah tanpa satupun serang. 16. Kera melawan landak. Di Lake District Wildlife Park di Keswick, Inggris, dua gibbon terekam bereaksi terhadap seekor landak yang berjalan mendekati area kandang mereka. Landak itu sebenarnya tidak menimbulkan ancaman bagi primata tersebut. Namun bagi para gibbon, makhluk kecil berduri dan asing ini adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan. Beberapa kali selama pertemuan itu, salah satu gibbon melihat landak tersebut, lalu mundur ke pepohonan untuk mencari tempat aman. Reaksinya murni didorong insting. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak dikenal, naik ke tempat yang lebih tinggi adalah pilihan yang lebih aman. Sementara itu, landak terus bergerak perlahan, kemungkinan hanya menjelajah atau mencari makanan. Ia tampak sama sekali tidak menyadari kecemasan yang telah ia ciptakan di antara para primata. Interaksi ini memperlihatkan dengan indah bagaimana hewan harus terus menilai situasi baru dan mengambil keputusan cepat tentang potensi bahaya. Sikap hati-hati gibbon itu sangat masuk akal, terutama karena mereka tidak terbiasa berhadapan dengan landak. 16. Monyet yang menari.
Sebuah momen di kebun binatang Calgary membuat semua orang menoleh dua kali ketika seekor gorila masuk ke genangan air dangkal dan mulai bergerak seperti sedang menari. Ia berputar, mencipratkan air dan memutar tubuhnya dengan ritme mengejutkan, seolah mengikuti musik yang hanya bisa ia dengar sendiri. Awalnya para pengunjung mengira itu hanya kejadian sesaat. Namun gorila itu terus melakukannya, tampak benar-benar menikmati momen tersebut. Gerakan spontannya membuat kerumunan tersenyum dan tertawa saat ia berputar-putar dan mencipratkan air, layaknya penampil alami. Lalu, secepat pertunjukan itu dimulai, gorila tersebut berhenti. Ia melihat sekeliling, seakan baru menyadari bahwa dirinya sedang ditonton banyak orang. Dan begitu saja, pertunjukan berakhir. Sebuah ledakan kegembiraan singkat yang lucu dan tak terduga, berubah menjadi salah satu momen paling berkesan di kebun binatang itu. Tidak direncanakan, tidak dibuat-buat, tenedi hiburan murni langsung diginting. 18. Bentrokan primata. Pada awalnya suasana di kandang gorila tampak tenang. Dua gorila terlihat berinteraksi dan menghibur pengunjung dengan aktivitas biasa mereka. Namun dalam perubahan yang tiba-tiba dan dramatis, situasi langsung memanas. Tanpa peringatan, dua primata besar itu saling berhadapan. Apa yang terjadi berikutnya adalah bentrokan intens yang membuat semua penonton terkejut. Dalam setiap gerakan, keduanya memperlihatkan kekuatan mentah mereka. Memukul dada, menyerbu, dan bergulat dengan tenaga yang menegaskan betapa kuatnya mereka. Suasana berubah dalam sekejap. Kerumunan menjadi tegang. Bahkan seorang pengunjung terdengar bertanya, di mana para penjaga kebun binatang? Meski para petugas memang dilatih untuk menangani situasi seperti ini, intervensi tidak bisa dilakukan begitu saja dalam sekejap. Dengan hewan sekuat ini, gorila jantan dewasa dapat mengangkat lebih dari 1.800 pon. Karena itu, waktu yang tepat dan kehati-hatian menjadi segalanya. Dalam momen seperti ini, satu hal menjadi sangat jelas. Sebaik apapun kandang dirawat, naluri liar tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Ini adalah pengingat kuat bahwa alam selalu hanya selangkah lagi untuk mengambil alih. Semua kejadian luar biasa di kebun binatang ini membuktikan bahwa batas antara hal yang dapat diprediksi dan hal yang mustahil ternyata jauh lebih tipis daripada yang kita bayangkan. Pernahkah Anda menyaksikan perilaku hewan yang terasa tidak masuk akal, atau mengalami situasi yang membuat Anda mempertanyakan semua yang Anda ketahui tentang satwa liar? Bagikan kisah Anda di kolom komentar dan beritahu momen mana yang paling mengejutkan bagi Anda.